Perkenalkan, nama saya Cindy Paliausna dengan NIM 2502010100269 dari kelas MJ 107 Program Studi Manajemen PJJ S1. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi. Yang pertama meliputi soal penyesuaian perusahaan Life's Good. Terus juga yang kedua adalah soal penyusunan laporan keuangan Salon Devi. Nah, tujuan presentasi ini dibuat adalah pertama untuk menjelaskan proses jurnal penyesuaian, kemudian yang kedua menunjukkan dampak penyesuaian terhadap laporan keuangan. Keempat adalah memahami pentingnya prinsip akrual dalam akuntansi. Nah, untuk soal pertama tentang Life is Good perusahaan, yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Pada soal pertama, perusahaan Life is Good melakukan beberapa penyesuaian pada akhir periode, yaitu yang pertama penyusutan aset tetap, terus juga sewa dibayar di muka, wesel bayar dan bunga, perlengkapan terpakai, pendapatan diterima di muka, beban akrual, pendapatan yang masih harus diterima. Penyesuaian ini dilakukan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai prinsip akrual. Kemudian yang kedua adalah penyusutan aset tetap. Nah, di slide ini penyesuaian pertama adalah penyusutan aset tetap kendaraan memiliki harga 900 juta rupiah dengan umur manfaat 5 tahun atau 60 bulan, sehingga penyusutan per bulan sebesar 15 juta rupiah. Nah, laptop memiliki harga 12 juta rupiah dengan umur manfaat 4 tahun atau 48 bulan, sehingga penyusutan per bulan sebesar 250.000. Nah, penyusutan dicatat sebagai beban karena mencerminkan pemakaian manfaat aset selama periode berjalan. Kemudian sewa dibayar di muka. Perusahaan membayar sewa sebesar 48 juta rupiah untuk 12 bulan. Karena 1 bulan telah digunakan, maka beban sewa bulan September adalah 4 juta rupiah. Sehingga ini dilakukan untuk memindahkan sebagian saldo dari akun aset menjadi beban periode berjalan. Kemudian wesel bayar dan bunga. Perusahaan memiliki wesel bayar sebesar 700 juta rupiah dengan bunga 6% per tahunnya. Bunga yang harus diakui selama 1 bulan adalah 3.500.000 rupiah. Meskipun belum dibayar, bunga tersebut tetap harus dicatat sebagai beban dan utang bunga karena sudah menjadi kewajiban dari perusahaan. Saldo awal perlengkapan adalah 1.200.000 rupiah dan sisa fisik adalah 800.000 rupiah. Artinya, perlengkapan yang telah digunakan sebesar 400.000 rupiah, jumlah tersebut dicatat sebagai beban perlengkapan karena telah digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini sebesar 20 juta rupiah untuk masa kontrak 10 bulan. Nah, pendapatan per bulan adalah 2 juta rupiah dan untuk bulan September diakui 1 juta rupiah. Karena hanya setengah bulan, penyesuaian ini dilakukan untuk memindahkan sebagian kewajiban menjadi pendapatan periode berjalan. Kemudian ada beban akrual dan piutang jasa. Tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 700.000 rupiah belum dibayar, sehingga dicatat sebagai beban dan utang. Selain itu, terhadap pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah yang sudah menjadi hak perusahaan namun belum diterima, sehingga dicatat sebagai piutang usaha dan pendapatan jasa. Kemudian ada dampak penyesuaian. Setelah seluruh penyesuaian dilakukan, total beban tambahan yang muncul adalah 23.850.000, sedangkan total pendapatan tambahan sebesar 2 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian memberikan pengaruh cukup besar terhadap laba perusahaan. Nah, kesimpulan soal nomor 1 dari soal pertama dapat disimpulkan bahwa jurnal penyesuaian telah penting untuk memastikan laporan keuangan akurat. Tanpa penyesuaian, laba perusahaan bisa terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya. Penyesuaian juga menunjukkan penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual. Nah, kemudian mengenai Salon Devi, laporan laba rugi pada soal ini kedua disusun di laporan laba rugi Salon Devi. Pendapatan jasa sebesar 1.350, sedangkan total beban sebesar 1.300, sehingga perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 50. Hal ini menunjukkan usaha masih menghasilkan keuntungan meskipun relatif kecil.
Kemudian rincian beban. Beban terbesar berasal dari gaji sebesar 550, diikuti listrik sebesar 250. Kemudian beban lain seperti iklan, perlengkapan, penyusutan, dan biaya lain-lain. Struktur beban ini menunjukkan bahwa biaya operasional merupakan komponen utama pengeluaran perusahaan jasa. Yaitu laporan perubahan modal. Nah, modal awal perusahaan sebesar Rp6.000. Kemudian bertambah dari laba bersih sebesar 50 dan berkurang karena prive sebesar 100. Sehingga modal akhir menjadi 5.950. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memperoleh laba, modal tetap berkurang karena adanya pengambilan pribadi pemilik. Nah, kemudian neraca, total aset perusahaan sebesar 6.950 yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, kas merupakan aset terbesar sehingga menunjukkan likuiditas perusahaan cukup baik. Dan adalah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas perusahaan sebesar 1.000 yang terdiri dari utang usaha dan beban akrual. Ekuitas sebesar 5.960 yang merupakan modal akhir pemilik. Jumlah liabilitas dan ekuitas sama dengan total aset, yaitu 6.950, sehingga neraca dalam kondisi seimbang. Nah, kesimpulan soal nomor 2 ini mengenai salon Devi memperoleh laba bersih meskipun relatif kecil. Struktur keuangan perusahaan cukup stabil karena aset lebih besar dibanding kewajiban. Selain itu, keseimbangan neraca menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi telah dilakukan dengan benar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja perusahaan. Terus juga laporan perubahan modal menunjukkan perubahan investasi pemilik. Dan neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.